Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang berbagi informasi menarik dengan kalian semua. Dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan topik tentang prinsip kurikulum berkelanjutan yang akan memberikan wawasan baru kepada kalian semua. Saya harap kalian bisa mengambil manfaat dari video yang kami sampaikan. Materi yang akan kita bahas dalam topik prinsip kurikulum berkelanjutan adalah yang pertama, pengertian prinsip berkelanjutan, yang kedua, implementasi prinsip berkelanjutan, dan yang ketiga, rumusan relevansi prinsip berkelanjutan di sekolah. Oke, yang pertama, apa sih prinsip berkelanjutan itu? Prinsip berkelanjutan pada kurikulum adalah prinsip yang berorientasi pada masa depan berkelanjutan, di mana peserta didik ditanamkan rasa peduli terhadap lingkungan dan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Hopkins dan McEwan, pendidikan yang berkelanjutan merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya manusia hidup selaras dengan bumi. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memberdayakan masyarakat untuk mengubah cara berpikir mereka dan bekerja menuju masa depan yang berkelanjutan. Education for Sustainable Development mendefinisikan sebagai pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Menurut Kemendikbud, prinsip berkelanjutan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar tetap lanjut dan semua target akan tercapai pada 15 tahun ke depan. Prinsip berkelanjutan untuk mencapai critical mass atau batas minimum sekitar 20% sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan. Yang kedua, bagaimana implementasi dari penerapan prinsip ini dalam proses pembelajaran? Nah, yang pertama dapat kita lihat pada proses pembelajaran yaitu tahap apersepsi, di mana apersepsi ini sebagai pemantik seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua yaitu memaparkan materi secara sistematis untuk menambah pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan tanya jawab di sela kegiatan pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, pada akhir pembelajaran, pendidik memeriksa kembali pemahaman peserta didik dan dapat memberikan tugas sebagai penilaian atau sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran yang telah diajarkan pada saat itu. Berikut ini adalah relevansi dari prinsip berkelanjutan di sekolah. Contoh yang pertama, UPT SDN 6 Gresik yang melaksanakan gelar karya P5 dengan tema Panen Raya Kearifan Lokal dan Wirausaha sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip berkelanjutan yang memanfaatkan hasil panen raya menjadi sebuah produk yang bernilai jual dan dipasarkan dalam gelar karya tersebut. Selanjutnya, ada SDN 44 Gresik yang mengenalkan ragam profesi kepada siswa melalui kegiatan PG Mengajar yang berupa upaya dalam menerapkan prinsip berkelanjutan, yakni tindak lanjut dari mata pelajaran IPAS mengenai profesi dengan mendatangkan langsung profesi yang ada di lingkungan siswa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam meneruskan pendidikan serta memberikan gambaran kepada siswa untuk lebih mementingkan pendidikan agar siap menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya dari UPT SD Negeri 11 Gresik
yang melaksanakan program pendampingan pembelajaran interaktif melalui Quizzes. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran interaktif melalui Quizzes sebagai salah satu bentuk prinsip berkelanjutan, yakni sebagai tindak lanjut dari literasi digital. Dengan demikian, guru dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa kini. Dan yang terakhir, UPT SD Negeri 144 Gresik yang melaksanakan program Festival Kolaborasi Ibu dan Anak dengan memanfaatkan media pop-up. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan prinsip berkelanjutan yang dari masa transisi PAUD ke SD. Hal ini dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut tentunya memenuhi kebutuhan anak agar bisa lebih dekat dengan orang tuanya, terutama ibu. Melalui kegiatan tersebut dapat membangun kedekatan dan kekompakan antara ibu dan anak. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang prinsip kurikulum berkelanjutan. Terima kasih telah menonton presentasi video ini. Dalam rangka menutup presentasi ini dengan baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bahas. Kurikulum berkelanjutan adalah kurikulum yang harus dirancang dan diimplementasikan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan. Dalam konteks ini, berkelanjutan mengacu pada pengembangan, penyesuaian, dan evaluasi terus-menerus terhadap kurikulum sesuai dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, lingkungan, dan kebutuhan siswa. Kurikulum berkelanjutan menekankan aspek berkelanjutan dalam pembangunan kurikulum, yaitu berfokus pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan integrasi berkelanjutan dalam materi pembelajaran, metode pengajaran, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.